Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film The Woman King yang merupakan karya terbaru dari Gina Prince Bythewood. Sebelumnya Gina Prince Bythewood ini menyutradarai film yang ditayang di Netflix, yaitu film Old Guard yang dibintangi oleh Charlize Theron. Dan untuk kali ini filmnya adalah film yang membahas mengenai sejarah di Afrika, yang membahas juga mengenai perbudakan, penjajahan, dan lain sebagainya. Ada menyangkut dengan sejarah lah, walaupun tetap banyak unsur fiksi yang dimasukin ke dalam filmnya. Penasaran dengan review gue mengenai film ini? Berikutlah reviewnya. Film ini adalah film yang bisa dibilang sangat bergantung kepada ensemble cast-nya, sangat bergantung kepada kekuatan acting daripada pemainnya. Dalam hal ini adalah trio Viola Davis, Lashana Lynch, dan Thuso Mbedu yang tampil sangat cemerlang. Kombinasi mereka menghadirkan chemistry yang begitu menarik untuk disaksikan. Viola Davis sebagai aktris yang paling senior di sini sangat kelihatan membiarkan dua aktris yang lebih muda untuk bersinar. Tapi ketika kemampuannya dibutuhkan, ia bisa menampilkan penampilan yang luar biasa. Ya, gak usah lah ditanyakan lagi mengenai kapasitas acting dari seorang Viola Davis yang memang sudah sangat tinggi. Dia udah pernah menang Oscar, banyak penghargaan lainnya. Ya, mempertanyakan kapasitas acting seorang Viola Davis itu adalah sebuah hal yang gak penting banget dan gak sopan lah mempertanyakan. Tetapi untuk dua aktris yang lebih muda tadi, Lashana Lynch dan Thuso Mbedu, juga tampil begitu menawan dalam memainkan peran mereka. Melihat mereka yang ketika tampil berdua, tektokan yang oke, chemistry-nya oke, lu senang aja gitu melihat mereka. Lashana Lynch yang juga sempat tampil gak banyak, tapi dampaknya cukup menghebohkan ya di film terakhirnya James Bond, Daniel Craig, No Time to Die. Ya, dia tampil gak banyak tapi cukup membuat heboh lah, bisa dibilang. Dan kali ini Lashana Lynch ketika diberikan penampilan yang lebih panjang, dia lagi-lagi bisa memberi perhatian. Thuso Mbedu yang sempat tampil di seriesnya Barry Jenkins, The Underground Railroad, kali ini membuat penampilan yang bilang breakthrough lah untuk karirnya, dan dia berhasil tampil dengan sangat baik bersama seorang aktris kawakan sekelas Viola Davis. Untuk ceritanya sendiri, gue bisa bilang kalau babak pertamanya itu sangat bagus dari bagian action, begitu juga dengan babak ketiganya yang sangat intens. Di kedua babak ini itu menampilkan adegan aksi yang sangat banyak, dan koreografi aksinya itu cukup bagus dan cukup menarik perhatian. Sayangnya di babak kedua itu benar-benar dragging dan muter-muter aja nggak jelas. Hasil filmnya pun membuat bosen, membuat ngantuk dan sebagainya lah. Tetapi kembali lagi seperti yang gue bilang di awal, penampilan aktrisnya itu bagus dan oke, dan sangat disayangkan lah kalau kita melewatkan penampilan mereka. Memang sangat prima di sini. Ya, walaupun babak keduanya nggak terlalu spesial, tetapi masih cukup menarik lah. Masih cukup menarik perhatian, masih cukup bisa dinikmatin. Ya, untuk bagian teknisnya sendiri ya cukup oke lah ya, baik itu dari sinematografinya, production desainnya, kemudian dari desain kostumnya, dari scoring hingga make upnya, itu semuanya ya udah bisa diapresiasi, diacungi jempol lah di bagian ini. Walau begitu ya, gue tetap nggak menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa atau membuat gue harus nonton ini di IMAX. Misalnya film Nope yang gue bilang layak ditonton di IMAX, apalagi Avatar kemarin sangat-sangat layak ditonton di IMAX. Tetapi untuk film yang satu ini, ya lu nonton di layar biasa pun sama di IMAX mungkin nggak terlalu banyak experience yang berbeda. Mungkin ada, tetapi nggak akan signifikan kalau menurut apa yang gue lihat lah di sini ya. Layar IMAX lebih tajam dibandingkan layar reguler. Tetapi selain itu, dari teknologi yang dipakai di filmnya sendiri bukan teknologi yang benar-benar mutakhir lah. Sudah di atas rata-rata, tetapi bukan sesuatu yang benar-benar lu gini kalau nontonnya di layar biasa. Kemudian mengenai konteks sejarahnya ya, gue lihat sangat banyak yang memprotes tema film ini yang dinilai itu gak sesuai dengan sejarah. Tetapi ya, kalau gue telisik lagi, gue pahamin lagi, film ini sebenarnya itu memberatkan pada pesan yang ingin disampaikan olehnya. Karena itu yang nggak sesuai dengan konteks sejarah tuh bukan sesuatu yang benar-benar bisa dibesar-besarin lah ya. Lu bisa take it or leave it, atau lu bisa
debat lah pendapat ini. Silahkan aja lu diskusi di komen. Dan kembali lagi gue ingatin kalau film ini adalah karya fiksi, dan tokoh utamanya sendiri yang dimainin sama Viola Davis itu juga karakter fiksi. Mungkin ada terinspirasi dari karakter nyata, tetapi karakternya sendiri fiksi, yang berarti pemikiran-pemikiran dia itu nggak ada di zamannya gitu. Cuman ya memang kelihatan ada political correctness, tetapi ya bagusnya melihat udah sering lah pesan-pesan political correctness dilakukan seperti ini, misalnya general dan lain-lain, masih bisa lah diterima hal kayak gini sebenarnya di masa sekarang. Ya walaupun kembali lagi ya, kalau mau diskusi ya diskusi aja mengenai hal ini. Ya sebagai kesimpulan gue ya mengenai film ini, The Woman King ini sebenarnya adalah film yang cukup oke. Ya seperti gue bilang, performa aktrisnya adalah yang paling unggulan lah di sini. Benar-benar menampilkan performa yang top lah. Viola Davis dan kawan-kawan benar-benar tampil sangat baik lah, penampilan yang sangat oke, sangat solid. Nggak banyak lah chemistry yang benar-benar bisa klop mereka dalam sebuah karya film gitu. Ya naskahnya memang bukan sesuatu yang benar-benar spesial, karena di babak keduanya yang ya cukup dragging, cukup buat bosan dan sebagainya. Tetapi di antara itu semua, film ini masih sangat layak dan masih cukup bisa untuk dinikmatin. Ya lu tonton lah film ini, lu latih lah misalnya cara lu mengkritisi sebuah karya atau cara lu mengkritisi sumber baik sejarah atau apapun. Film ini bisa dijadikan sebagai itu. Ya film ini juga bisa banyak sudut-sudut pandang yang bisa dibahas kalau lu nonton, dan bisa membuat lu mengulik lebih banyak mengenai konteks-konteks sejarah yang ada di dalamnya. Oke. Buat ya cukup merekomendasikan lah film ini. Seperti yang gue bilang tadi, banyak hal yang bisa lu ambil dari film ini. Film ini bisa membuka wawasan lu juga tentang sejarah yang jarang diulik di buku-buku sejarah yang umum gitu, karena kebanyakannya ngambil dari sejarah Eropa atau sejarah Asia. Tapi sejarah Afrika memang kan agak gak terlalu banyak diulik, walaupun ada yang ngulik, tapi gak sebanyak sejarah Eropa atau sejarah Asia, atau mungkin sejarah Amerika sebelum era kolonialisme Eropa pun lebih banyak dibandingkan apa yang ada di Afrika. Sekian dulu dari gua. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, share video ini kalau anggap ini bermanfaat. Gua Safril, sampai jumpa di lain kesempatan, and see you, bye bye, adios.